atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak sekalian, ya para peserta webinar. Mudah-mudahan masih pada semangat ya ikut seminarnya. Saya akan menyampaikan hasil penelitian ya eh, ter- terkait dengan dampak perubahan iklim, termasuk di dalamnya adalah cuaca ekstrim ya terhadap produksi pertanian. Penelitian ini di Jawa Barat ya ada beberapa kabupaten ya yang sudah dilakukan, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Nah, yang akan saya sampaikan hari ini adalah hasil penelitian terkait dengan cuaca ekstrim ya dan pengaruhnya terhadap produksi jagung Kabupaten Subang. Kita punya tim ya, ada beberapa tim ini. Tim dari mahasiswa, dari tim dosen, juga dari saya siapkan dulu ya. Saya kira kita tahu bahwa sekarang ini perubahan iklim sudah terjadi ya, dan itu sudah bukan rahasia. Nah, perubahan iklim ini juga ada kaitannya dengan fenomena cuaca ekstrim ya. Nah, tetapi saya tergelitik untuk bagaimana meneliti perubahan iklim ini secara lokal gitu ya. Kalau secara global, oke lah mungkin banyak kajian-kajian yang membuktikan bahwa memang iklim sudah berubah gitu. Tetapi secara lokal saya kira mungkin masih sedikit ya. Karena apa? Karena secara lokal itu ada efek lokal ya, di mana di situ ada hutan, ada danau, ya ada sumber-sumber lain yang memang tentu ini menjadi apa? Menjadi eh, lawan ya dari mungkin perubahan iklim ya dampaknya itu. Nah, kemudian dinamika perubahan iklim dan cuaca ekstrim ini ya, ini terutama ini di Jawa Barat ya. Nah, ini penting terutama ini untuk nanti ke depan bagaimana adaptasi terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrim, khususnya mungkin di bidang pertanian, terutama bagi para penyuluh, bagi para petani, kelompok tani, dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah, nah tadi saya tergelitik apakah secara lokal ini memang terjadi perubahan iklim, dan juga terjadi perubahan cuaca ekstrim ya, ini khususnya di Jawa Barat gitu. Nah, kemudian kita juga ingin melihat trennya nih, tren dari cuaca ekstrim ini. Nah, untuk di bidang pertanian, cuaca ekstrim itu bukan hanya sekedar bencana ya, seperti banjir, atau mungkin puting beliung, atau mungkin badai hujan ya. Tetapi yang terkait dengan eh, suhu yang tertinggi gitu. Nah, dalam hal ini bukan suhu maksimum ya, suhu tertinggi itu suhu harian yang paling tinggi gitu ya, dalam satu tahun gitu. Demikian juga untuk suhu terendah gitu ya. Eh, karena suhu tertinggi, suhu terendah ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap proses-proses metabolisme di dalam tanaman. Demikian juga untuk weight spell ya. Ini eh, hujan berturut-turut tanpa henti itu berapa lama gitu. Ya, ini penting terhadap ketersediaan air tanaman gitu. Kemudian dry spell. Ini hari kering berturut-turut ya tanpa diselangi basah itu berapa hari gitu. Nah, ini juga penting karena itu menyebabkan sekaman ya pada tanaman. Nah, kemudian yang terakhir tentu kecepatan angin tertinggi karena tentu kecepatan angin yang tinggi ini secara fisik juga akan merusak tanaman itu sendiri. Di samping tentu ini akan berpengaruh terhadap sirkulasi CO2 yang dibutuhkan oleh tanaman ya, termasuk juga mungkin berpengaruh terhadap proses-proses eh, penyerbukan ya tanaman. Nah, kemudian yang berikutnya
Ya, setelah kita tahu ada perubahan iklim, kemudian juga ada perubahan cuaca ekstrim, apakah kejadian tersebut berpengaruh terhadap tanaman gitu? Nah, kita coba nanti mengkaji korelasinya ya, bagaimana pengaruh dari cuaca ekstrim ini terhadap produksi, kemudian juga produktivitas dan luas panen. Nah, kemudian dalam kajian ini kita mengkaji atau menganalisis data historis ya, atau katakanlah ini kajian tempora. Ini kita menggunakan data dari 1991 sampai 2023 ya. Eh, nah ini tentu datanya data iklim. Ini datanya data harian ya, data harian. Kemudian kita olah menjadi apa? Ada bulanan, ada tahunan gitu. Nah, kemudian untuk data tanaman jagungnya itu sendiri kita ada luas panen, produktivitas, dan produksi. Nah, kemudian metodologi yang digunakan untuk mengkaji perubahannya itu sendiri itu kita secara kuantitatif lah. Kemudian untuk menganalisis trennya kita menggunakan regresi dan ARIMA. Kemudian untuk melihat pengaruh dari cuaca ekstrim terhadap produksinya kita menggunakan analisis korelasi. Nah, berikut ini hasil-hasil yang diperoleh ya. Kita lihat ini ada indikasi parameter ya perubahan iklim di Subang ya, bahwa memang Subang ini atau Pantura termasuk juga mungkin bukan Subang, Karawang juga memang suhu itu naik ya, walaupun memang tidak terlalu tinggi naiknya, ini hanya 0,2 gitu ya, maksud saya hanya 0,12 gitu. Kemudian yang lainnya ini curah hujan bulanan kita juga lihat perubahannya. Kemudian yang penting ini rata-rata curah hujan tahunan. Ini terjadi penurunan ya, dari periode hampir 32 tahun itu menurun 257 mili. Ini sangat luar biasa ya. Tentu ini akan menyebabkan pasokan air itu akan berkurang ya, baik itu pada lahan tada hujan ataupun juga pada lahan beririgasi. Nah, kemudian untuk melihat perubahan iklim ini juga kita coba lihat klimogramnya ya. Karena klimogram ini tentu ini akan mempengaruhi kenyamanan daripada tumbuh berkembangnya tanaman ya, termasuk tanaman jagung. Ternyata ini ada pergeseran ya. Jadi memang di sini kelihatan bahwa ada peningkatan suhu, tetapi ada pergeseran dari hujannya sedikit berkurang ya. Baik, kemudian ini tren suhu naik ya. Kemudian ini saya kira di beberapa tempat yang saya kaji itu memang umumnya di Jawa Barat itu meningkat memang, walaupun tentu besaran peningkatannya berbeda-beda. Saya bandingkan kalau misalnya untuk daerah yang pegunungan seperti Garut atau Majalengka memang penurunnya lebih kecil lagi. Tapi untuk yang Pantura, Karawang misalnya, termasuk Subang itu peningkatan daripada suhunya itu lebih besar. Kemudian ini untuk curah hujan ya, di beberapa atau di 4 kabupaten yang kita kaji termasuk ini Kabupaten Subang itu memang umumnya turun. Ya memang ini memang apa namanya, jadi secara lokal tentu ini mungkin berbeda dengan tempat lain ya. Kemudian untuk musimannya ya, ini juga sama ya. Ini hujan untuk musim curah hujan untuk musim hujan ya menurun lebih tajam, tetapi kalau hujan untuk musim kemarau mungkin justru ini sedikit relatif stabil gitu ya, tidak kelihatan ada perubahan. Kemudian yang berikutnya ini
perubahan cuaca ekstrimnya nih. Ya, jadi kita mengkaji cuaca ekstrim ini terkait dengan keperluan bidang pertanian. Rata-rata curah hujan tertinggi, ya ini hujannya itu harian. Ya, dalam satu hari itu, ya pada tahun tertentu itu berapa yang tertinggi gitu. Nah, kemudian untuk hujan terendahnya kita tidak kaji karena pastilah kalau hujan yang rendah itu pasti nol gitu ya. Jadi nggak menarik kalau kita kaji. Tapi justru yang paling penting itu hujan tertinggi karena ini potensi untuk tekaman kebanjiran bagi tanaman ini cukup besar ya. Kemudian rata suhu tertinggi, ya. Ini suhu yang tertinggi dalam satu tahun itu, ya. Kemudian yang berikutnya suhu terendah dalam suhu harian terendah dalam satu tahun itu berapa gitu ya. Nah, ternyata di sini hasilnya kita lihat bahwa untuk curah hujan tertinggi ada penurunan, kemudian rata suhu tertinggi ada peningkatan, demikian juga untuk suhu terendah itu ada peningkatan dan ini sejalan tadi dengan tren perubahan suhu memang meningkat. Kemudian untuk weight spare-nya ini ada peningkatan. Nah, ini mungkin yang menarik ya. eh, Ternyata ini berbeda atau tidak sejalan dengan tren curah hujan ya. Curah hujan itu turun, tetapi ini justru wet spell-nya itu meningkat. Nah, ini kemungkinan bahwa sekarang ini curah hujan itu eh, musimnya jadi lebih pendek gitu, ya. Musim hujannya jadi lebih pendek sehingga eh, hujannya itu relatif lebih rapat gitu, ya. Nah, kemudian untuk dry spell-nya itu ada penurunan yang cukup besar ya. Ini 15 hari dan tentu ini potensi ini sejalan ya, maksud saya sejalan dengan tadi tren yang dimana curah hujan itu turun. Kemudian untuk yang kecepatan angin ya ini untuk Subang itu sendiri karena daerah Pantura ternyata ada peningkatan yang cukup besar ya, eh, apa namanya, kecepatan tertingginya ya. Nah, ini tentu ke depan ini kalau apa namanya terus ya asumsi ini terus berlanjut ke depan ini kecepatan tinggi ini sangat berpotensi untuk merusak tanaman, merebahkan tanaman dan juga mengganggu penyerbukan tanaman sehingga tentu produksinya akan ada penurunan gitu ya. Nah, kemudian trennya ya ini yang juga harus kita informasikan ya bahwa tren suhu tertinggi ini naik ya. Jadi ke depan itu memang harus diwaspadai bahwa suhu tertinggi itu naik, artinya akan makin panas. Ini akan menyebabkan cekaman biasanya. Di mana kalau suhu tinggi itu kan akan menyebabkan evapotranspirasi tinggi sehingga kebutuhan air akan lebih besar dan tentu kalau tidak dipasok oleh ketersediaan air ini akan menyebabkan cekaman sehingga produksi tanaman itu tidak akan tinggi ya. Nah, kemudian untuk suhu terendah juga sama ini akan naik ya dan intinya bahwa proses-proses metabolisme dengan naiknya suhu tertinggi, suhu terendah itu akan mengalami gangguan ya. Kemudian yang berikutnya, tren curah hujan tertinggi. Nah, ini ternyata turun ya ke depan itu eh, maksud saya curah hujan yang paling tinggi akan semakin rendah gitu dan ini sejalan dengan apa namanya tadi tren ya tren curah hujan tahunan dan tentu ke depan ini konsekuensinya kalau curah hujan tertinggi itu makin rendah ya kemungkinan akan menjadi lebih kering itu cukup besar. Kemudian untuk tren angin, nah ke depan juga ini harus diwaspadai bahwa ini cukup tajam ya peningkatan kecepatan anginnya dan tentu ini akan mengganggu terutama tadi apa secara fisik memang kalau anginnya kencang itu bisa merobohkan ya tanaman jagung gitu. Di sisi lain itu juga akan mengganggu penyerbukan sehingga nanti produksi jagungnya
bisa lebih sedikit. Nah, kemudian yang berikutnya ini eh, trennya ya ke depan itu harus diwaspadai bahwa memang widespread ini meningkat ya, artinya hujan tanpa apa namanya diselangi oleh tidak hujan itu makin tinggi, dan mungkin faktanya bisa dikaitkan dengan kalau di wilayah Bandung ini dalam 2 minggu terakhir ini kan hampir setiap hari ya, jadi hujan terus, dan mungkin ini akan ke depan itu akan lebih banyak lagi yang hari dari hari itu terus terjadi hujan. Nah, kemudian untuk dry spell ini menurun ya, jadi mungkin ke depan itu ya untuk apa namanya tanpa hujan itu ya. Ini kita kajiannya di musim hujan ya, jadi di musim hujan. Jadi kemungkinan nanti untuk hari tanpa hujannya itu akan semakin sedikit ya. Oke, itu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan memang ini ada tempat lainnya di Garut ya. Ini berbeda dengan yang barusan. Kenapa berbeda? Karena tentu ini geografisnya berbeda. Sudah saya tadi singgung bahwa secara lokal ya ini pegunungan itu akan menjadi efek yang melawan terjadinya perubahan iklim ya, karena pegunungan itu atau katakanlah vegetasi itu akan bisa menjadi trigger ya untuk terjadinya hujan, dan juga sebagai penyimpan air yang tentu ini akan sangat memberikan evapotranspirasi ke atmosfer sehingga semakin banyak lagi hujan gitu ya. Itu ya. Tapi kalau di Pantura kan Pantura umumnya dataran rendah, dan tentu efek dari yang melawan dari perubahan iklim itu lebih sedikit ya. Oke, yang berikutnya ini bagaimana korelasinya ya antara cuaca ekstrim ini dengan produksi jagung. Tentu ini ada hal yang menarik ya. Dari sekian hasil korelasi ini ternyata yang berpengaruh terhadap produksi jagung itu adalah suhu ya. Suhu tertinggi dan suhu terendah, termasuk juga angin. Untuk hujan tertinggi ataupun juga untuk dry spell dan wet spell itu tidak berpengaruh. Nah, ini tentu ke depan ini ya konsekuensinya untuk di Kabupaten Subang ini tadi karena tren suhu itu terus meningkat, maka tentu produksi jagung ke depan itu akan terancam terjadi penurunan gitu. Nah, sedangkan untuk yang curah hujan tertinggi ataupun wet spell, dry spell, ini mungkin perubahan tersebut tidak atau belum berpengaruh terhadap produksi jagung. Kenapa bisa belum berpengaruh? Karena kan kalau yang wet spell, dry spell itu kan ya kejadiannya kan hanya satu waktu gitu. Sedangkan tanaman itu kan tanaman jagung itu kan tumbuhnya berapa? Ya mungkin 120 hari gitu ya, atau katakanlah 3 bulan. Jadi mungkin efek dari yang tertinggi hanya beberapa hari kejadian gitu ya. Demikian juga untuk spell, wet spell, dry spell itu memang tidak terlalu berpengaruh ya. Itu mungkin ya. Kemudian ini secara spasial korelasi ini juga kita lihat bahwa memang ada beberapa wilayah yang signifikan ya korelasinya, tetapi ada juga yang sedikit. Kemudian ini sebagai kesimpulan bahwa memang Subang ini telah mengalami perubahan iklim ya, dengan indikasi tadi suhu meningkat 0,12 derajat Celcius ya. Kemudian untuk curah hujannya mengalami penurunan 257 mili per tahun ya. Kemudian terjadi peningkatan curah hujan tertinggi ya,
trennya gitu. Terjadi tren peningkatan suhu tertinggi, suhu terendah, kemudian untuk yang lainnya ya terjadi penurunan ini untuk curah hujan tertinggi dan dry spell. Kemudian suhu terendah, suhu tertinggi, kecepatan angin tertinggi ini berkorelasi signifikan dengan produksi, produktivitas dan luas lahan jagung. Sementara tadi untuk yang lainnya itu tidak berpengaruh atau belum berpengaruh. Nah, kemudian tentu kesimpulan ini akan menjadi masukan ya untuk para penyuluh, para petani, kelompok petani untuk bagaimana menghadapi perubahan iklim termasuk juga dinamika cuaca ekstrimnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.